stop bilang market produk digital Indonesia sudah mati. Di video kali ini gue akan kasih lihat ke teman-teman semua statistik perkembangan media digital Indonesia sehingga kita bisa lebih jelas menentukan nasib market produk digital Indonesia ke depannya. So, seperti apa statistiknya? Oke, yuk langsung aja kita bahas ya. Oke, so jadi ini adalah hasil risetnya atau hasil riset statistiknya penggunaan media digital Indonesia di tahun 2025. Nah, ini risetnya gue lakukan gitu ya dengan menggunakan Google Gemini Deep Research gitu ya. Dan ketika gue coba kulik lebih dalam, ternyata hasilnya bener-bener wah, ini hasil risetnya atau statistiknya sangat-sangat komprehensif. Makanya gue mau coba untuk sharing. Nah, jadi mungkin sedikit backstory ya. Jadi gue sedang mencoba untuk membuat produk-produk digital gue sendiri gitu ya. Nah, tapi balik lagi kan ada banyak kan influencer lain segala macam yang bilang bahwa produk digital is dead gitu kan. Tapi gitu kan kalau misalnya gue lihat produk digital is dead, terus ngapain gue masuk ke dalam market di mana market itu udah dead. Lalu kemudian gue coba untuk melakukan riset dan hasilnya ini ya. Dan ini benar-benar hasilnya benar-benar menarik ya. Nanti gue share secara lebih dalam. Oke. So, buat teman-teman yang males gitu kan dengerin hasil riset gitu kan, statistik segala macam. Oke, ini gua kasih hasil statistiknya aja dan gua kasih summary-nya aja ya atau kesimpulannya secara langsung. Jadi, buat teman-teman yang baru banget memulai bikin produk digital, nggak usah takut gitu ya. Karena produk digital di Indonesia itu marketnya jauh banget lah dibilang kalau saturated itu ya. Kalau udah jenuh segala macam itu jauh banget gitu ya. Kenapa kayak begitu? Nih gua kasih lihat ya. Jadi, berdasarkan hasil riset dari Google Deep Research ini, yang pertama adalah populasi digital orang Indonesia yang melek digital itu ada 229 juta pengguna berdasarkan ABGI, ada 212 juta berdasarkan data Reportal gitu ya. Nah, dari sini aja kita bisa tahu bahwa sebenarnya gitu kan, kalau lu bilang saturated gitu ya, kayak 229 juta bro gitu kan, ada orang beli 1 juta produk lu aja gitu kan, yang orang Indonesia beli produk lu 1 juta aja, lu udah bisa cuan luar biasa banyak gitu kan. Jadi kayak gue bilang itu masih jauh banget kalau misalnya dibilang udah saturated gitu ya. Nah, ya mungkin gitu kan kalau Indonesia sekarang kan masih ya golden age-nya gitu kan, masih ada banyak generasi-generasi muda gitu kan, generasi Y, generasi Z, ada gen alpha juga segala macam, masih banyak yang muda-muda gitu ya. Ya mungkin sekarang lu masih ngelihat kayak pertumbuhan growing produk digital lu masih belum terlalu cepet ya. Tapi kalau udah mulai menuju kayak orang-orang yang anak-anak SMP sekarang itu gen alpha segala macam yang SMA udah mulai lulus dan udah mulai masuk ke dalam dunia kerja dan lu mengajarkan sesuatu gitu ya, itu luar biasa, grow-nya akan sangat tinggi banget gitu. Jadi kalau misalnya dibilang marketnya saturated, menurut gua kayaknya nggak pas sih kayak gitu ya. Jadi di sini menurut gua ini market kita gitu, market Indonesia dari sisi produk digital itu masih sangat jauh besar banget gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penetrasi internet ada 80,66% berdasarkan ABGI. Jadi ini benar-benar gede banget dibandingin sama penetrasi internet yang ada di luar negeri gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ada koneksi seluler 356 juta, 125% dari populasi, karena banyak banget kan orang Indonesia yang pakai punya 2 ponsel segala macam gitu ya. Sehingga ini koneksi selulernya jadi makin banyak gitu. Habis itu di sini ada media sosial juga 143 juta pengguna aktif gitu. Jadi orang Indonesia seneng banget pakai atau menggunakan media sosial gitu ya. Ini ada 143 juta pengguna aktif. Waktu medsos harian sekitar 3 jam 14 menit. Jadi kalau misalnya advertiser gitu kita pengen ngiklan gitu ya. Ini ada 3 jam 14 menit orang Indonesia yang setiap hari pakai gitu kan, menggunakan medsosnya untuk bisa ya berselancar di internet gitu ya. Habis itu berikutnya di sini ada platform pesan teratas gitu ya, ada WhatsApp 112 juta pengguna, di sini ada platform video teratas, ada YouTube 143 juta pengguna yang dan jangkauan iklannya. Habis itu ada pangsa pasar browser yang paling umum biasa dipakai juga ya masih tetap kayak Google Chrome 63% gabungan versi. Habis itu traffic seluler 76,65% dari total traffic web dan pertumbuhan QRIS. Nah, ini juga sesuatu hal yang kemudian jadi menarik ya. Jadi kalau kita lihat di sini pertumbuhan QRIS ya itu adalah lebih dari 163% volume transaksi year on year. Kebayang ya? Jadi maksudnya kayak gimana? Jadi di sini kalau kita lihat statistiknya bahwa kalau pertumbuhan QRIS itu kan adalah digital payment ya. 163% setiap tahun, artinya orang Indonesia itu sudah makin terbiasa gitu kan untuk bisa melakukan pembayaran secara digital. Nah, lu jualan produk digital. Ketika orang sudah terbiasa untuk bayar, jadi kalau mereka mau beli gitu kan produk digital lu, ya udah tinggal bayarnya pakai QRIS, udah terbiasa. Jadi mereka
kalau balik lagi ya, kalau bilang market saturated ini jauh banget dibilang jauh banget dari kata saturated, karena ini bener-bener luar biasa pangsa pasarnya, 229 juta pengguna, dan year on year pertumbuhan orang lebih aware lagi gitu untuk pembayaran digital. Jadi orang udah bisa bayar produk lu gitu tanpa harus lu ajarin lagi gitu ya. Enak banget gitu ya sekarang. Malah waktunya sekarang gitu kalau misalnya kita mau bikin produk digital gitu ya. Ini ringkasan singkatnya. Oke, sekarang kita lebih menyelami lagi berdasarkan dari hasil statistik ini, kita coba selami lagi lebih dalam gitu. Bentuknya seperti apa? Oke, kita start dulu dari pendahuluan yang pertama ya. Di sini adalah Indonesia sebagai pusat gravitasi digital global. Di tahun 2025 menandai sebuah era transformasi yang matang dalam ekosistem digital Indonesia gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dibaca sendiri, dibaca sendiri ya. Intinya adalah ekonomi digital Indonesia adalah ekonomi digital paling kompleks dan dinamis di Indonesia gitu ya. Karena tadi pertumbuhannya luar biasa kencang, terus juga retention rate-nya gitu, orang-orang Indonesia seneng banget buka medsos, seneng banget pakai sosial media, jadi gila banget gitu kan pertumbuhannya. Habis itu berikutnya di sini juga ada dalam konteks global, Indonesia terus mempertahankan posisinya sebagai kekuatan utama gitu ya. Data global menunjukkan bahwa populasi pengguna internet dunia telah mencapai 5,56 miliar orang gitu ya pada awal tahun 2025 dengan tingkat penetrasi 67,9%. Di tengah lanskap makro ini, Indonesia menonjol bukan hanya karena skala populasinya, tetapi karena intensitas keterlibatan digitalnya. Sama yang tadi gue bilang kan, orang Indonesia rata-rata menghabiskan waktu di sosial media itu sekitar 3 jam lebih gitu ya. Nah, on average gitu ya. Nah, orang-orang yang mungkin kerjanya banyak gitu kayak gue gitu kan, gue pakai main sosial media mungkin ya less than sejam sehari gitu ya. Tapi ada orang juga yang kayak bener-bener literally hampir ya dari bangun tidur scroll gitu kan sampai all the way sampai tidur lagi masih tetap scroll juga. Ada yang kayak begitu ya gitu ya. Jadi bener-bener gitu kan orang Indonesia tuh keterlibatan digitalnya tuh sangat luar biasa gitu. Jadi ini yang pertama ya. Lalu kemudian berikutnya di sini ada berdasarkan dari hasil risetnya Google Gemini Deep Research ini, itu ada metodologi dan integritas data ya. Yang pertama di sini ada dua perbedaan data ya. Jadi di sini ini hasil laporan yang dilakukan sama ABGI gitu ya. Ini asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia atau ABGI, dan juga di sini ada data reportal Kepios gitu yang melakukan juga riset gitu ya. Di sini ada perbedaan data ya. Jadi di sini ada perbedaan sekitar 17 juta pengguna. Nah, ini bukanlah kesalahan statistik, melainkan representasi dari segmen masyarakat yang asli internetnya mungkin tidak permanen atau berbasis kepemilikan perangkat pribadi, namun tetap terhubung secara fungsional gitu ya. Jadi ya ini ya biasa lah. Jadi ada dua badan riset gitu ya, itu adalah di sini ada data report dan di sini juga ada ABGI gitu ya. Dia punya perbedaan data yang berbeda, tapi intinya kan sama kan kayak gitu. Jadi kita bisa ngelihat at least gitu ya landscape media digital Indonesia itu udah sampai mana. Lalu kalau misalnya kita mau deploying gitu kan produk digital kita, bener gak sih marketnya itu masih oke gitu untuk bisa developing atau deploying produk digital gitu. Kita bisa lihat dari sini. Lalu kemudian berikutnya di sini ada yang namanya adalah infrastruktur konektivitas tulang punggung ekonomi digital. Nah, di sini ada hegemoni konektivitas seluler atau mobile first nations gitu ya. Jadi Indonesia adalah definisi buku teks dari negara mobile first. Data menunjukkan bahwa koneksi seluler tidak hanya menjadi metode akses utama, tetapi seringkali satu-satunya metode akses bagi mayoritas populasi. Jadi masih banyak banget gitu ya, karena ya sederhana sih sebenarnya gitu kan, orang pakai handphone segala macam gitu kan, karena itu adalah sesuatu hal yang gampang banget dipegang gitu kan, daripada komputer harus nyalain dulu segala macam, ribet segala macam. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan handphone gitu kan, kita bisa akses semuanya secara cepat. Jadi tendensi orang untuk bisa menggunakan atau mengakses media digital dengan menggunakan handphone itu lebih banyak dibandingin sama menggunakan misalnya gadget kayak tablet atau juga PC segala macam kayak gitu ya. Sini kita bisa ngelihat di sini ya, ada koneksi seluler aktif sekitar 355 juta, ada kecepatan unduh seluler median on average 29,06 megabytes gitu ya. Kalau misalnya di Singapura udah 120 megabytes kalau nggak salah. Koneksi broadbandnya 96,4% dari koneksi seluler dan seterusnya. Mungkin bisa dibaca sendiri lah, di post baca sendiri lah analisis dan implikasinya di sini. Habis itu stagnasi fixed broadband dan implikasinya. Kecepatan fixed broadband itu median kecepatan tercatat sebesar 32,05 megabit per second gitu ya. Nah, ini ya jauh ya dibandingin sama Singapura, karena mungkin Singapura tuh ibaratnya negara kecil gitu kan. Kalau Indonesia kan benar-benar luas, lebar banget gitu kan. Jadi mungkin ya dapat segini year on year masih tetap bertumbuh segala macam ya, kita masih cukup beruntung lah. Tapi harapannya adalah dengan percepatan pengembangan internet yang makin luar lagi segala macam kayak gitu, ya harapannya kita bisa jadi negara yang punya
hak edukasi, hak internet yang jauh lebih bagus sih ya. Jadi semua orang tuh punya kesempatan yang sama untuk belajar gitu ya. Waktu itu dulu ada menteri yang bilang ngapain punya internet kenceng-kenceng buat apaan gitu kan. Aduh, ya kalau gua nggak pengen lagi denger statement kayak begitulah ya. Ini kok pemerintah bisa-bisanya ngomong kayak begitu ya. Tapi kayaknya sih dari Menkom Digi yang sekarang gitu udah mulai aware terhadap masalah ini dan kemudian mulai ngebut gitu ya untuk perkembangan pembuatan gitu ya, kayak tower-tower internet segala macam. Jadi kita bisa ya berharap aja gitu ya, mudah-mudahan percepatan fixed broadband makin lama makin banyak juga gitu dan orang-orang bisa akses internet dengan lebih enak. Habis itu di sini ada peta ketimpangan digital regional juga ada pasti gitu ya. Jadi kalau di Pulau Jawa itu udah pasti gitu on average gitu hampir seluruh area itu tingkat penetrasi internetnya itu udah mencapai 83,85% rata-rata gitu ya. Jadi di sini orang-orang ya di Pulau Jawa hampir di setiap bagian di Pulau Jawa itu udah bisa mengakses internet dengan enak gitu ya. Berbeda dengan Kalimantan masih 78%, Sumatera 77%, Sulawesi 73%, Bali masih 76%, Maluku dan Papua masih 63,69%. Jadi ya disparitasnya ini masih kelihatan ya. Ini biasanya ini sih kesenjangan ini biasanya disebut dengan digital divide. Ini gue juga pernah bahas di video gue sebelumnya soal masalah digital divide ya. Jadi di sini kita ngelihat ya sebenarnya kalau misalnya kita yang lahir di Jawa gitu sebenarnya jadi jauh lebih enak gitu karena dari sisi akses internet aja kita udah nggak perlu pusingin gitu kan, karena akses internet udah benar-benar tersedia. Jadi kita bisa ya udah mau akses apa aja, mau belajar apa aja di internet tuh udah enak banget. Berbeda dengan yang mungkin masih di Maluku atau di Papua segala macam yang masih 63%, masih banyak banget daerah-daerah blank spot gitu ya. Ya harapannya gitu kan kementerian-kementerian digital itu bisa mengcover daerah-daerah inilah supaya mereka bisa jauh lebih literate gitu kan, jauh lebih bisa belajar banyak lah dari internet gitu ya. Habis itu berikutnya di sini ada yang namanya adalah demografi pengguna, membedah profil digital native Indonesia gitu ya. Nah, yang pertama adalah di sini ada paritas gender dan inklusivitas ya. Yang pasti di sini ada dua perbedaan ya. Yang pertama ternyata gitu berdasarkan statistiknya itu adalah pria lebih banyak mengakses media digital dibandingin wanita. Jadi pria itu 50,7% dari total pengguna yang menggunakan yang mengakses media digital. Yang kedua adalah wanita itu sekitar 59,1% dari total pengguna yang mengakses media digital gitu ya. Ya kalau mungkin kalau perempuan biasanya cuma buat belanja-belanja doang gitu kan. Mereka ngeliat TikTok segala macam bla 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 gitu kan. Nah, tapi kalau cowok biasanya gitu kan, cowok-cowok yang nggak tahu nganggur kali apa gimana ya. Biasanya mereka kan main game segala macam kayak begitu ya. Mungkin mereka mengakses media digital mungkin buat belajar juga ya. Mungkin gua nggak boleh suzon gitu. Buat belajar juga bisa sih sebenarnya, tapi berdasarkan statistik itu lebih banyak pria gitu ya dari total pengguna dibandingin sama wanita yang 49,1% dari total penggunanya. Lalu di sini ada dominasi generasi Gen Z dan milenial juga ya. Jadi generasi Gen Z kelahiran 1997 sampai 2012 menyumbang 34,40% dari total pengguna. Ini gila banget ya. Jadi kalau misalnya ada 100% ada 34% gitu kan yang dia itu mengakses pengguna dan dia umurnya adalah masih Gen Z gitu ya. Nah, milenial itu menurun dari 30 ke 30,62%. Nah, kita lihat ya di sini ada Gen Z, bro. Jadi kalau lo bilang dari sisi produk digital ini udah mati, lo lihat di sini kan Gen Z-nya itu ada 34,40% gitu kan di sini yang berdasarkan datanya ya mungkin mereka sekarang masih SMP, masih SMA, masih kuliah, tapi by the time mereka udah masuk ke dalam dunia kerja lalu kemudian gitu ya, lalu jualan produk apa segala macam, bahkan sampai orang-orang SMA sekarang udah mulai melek produk digital dan mulai beli gitu kan produk-produk digital. Jadi ya marketnya masih sangat jauh besar banget sih kalau misalnya gue bilang ini nggak mati bro. Market produk digital ini masih blossoming gitu di Indonesia ya. Nih ya kelihatan ya dari sini menyumbang 34,40%. Jadi mostly gitu kan yang pakai internet, sosial media segala macam itu mostly adalah ya ini Gen Z gitu kan. Apalagi sekarang udah mulai Gen Alpha segala macam udah mulai masuk gitu ya. Habis itu di sini juga ada urbanisasi digital, penetrasi urban masih ya 87,50%, penduduk kota terhubung ke internet dan penetrasi rural 79,70%, penduduk desa yang terhubung ke internet. Jadi masih banyak ya, atau masih ibaratnya internet itu masih centralized gitu ya, masih di kota-kota besar aja gitu ya. Untuk di daerah-daerah terpencil atau rural ya mungkin masih ya gitu masih jarang-jarang gitu ya internet yang melakukan penetrasinya tuh masih kurang gitu dibandingin sama yang ada di kota. Ini kota gede banget gitu penetrasi internetnya. Habis itu berikutnya di sini ada perilaku konsumsi media sosial yang always on society gitu ya. Jadi sini
Yang pertama tadi kita udah bahas ya dari sisi statistik awal, di sini ada alokasi waktu hariannya. Yang pertama adalah total waktu online-nya itu estimasi menunjukkan lebih dari 7 jam per hari gitu ya. Orang Indonesia biasanya gitu kan on average itu online-nya lebih dari 7 jam sehari gitu kan. Tapi tadi kayaknya ini estimasi ya, tapi on average tadi berdasarkan data ABJI itu sekitar 3 jam lebih gitu ya. Nih, waktu online-nya 7 jam per hari, waktu media sosialnya sekitar 3 jam 14 menit per hari. Gokil. Jadi sebenarnya kita lebih banyak spending waktu 3 jam dengan sosial media mungkin dibandingkan dengan berinteraksi dengan orang lain sekarang ya. Karena di sini hasil risetnya 7 jam, 3 jam 14 menit. Gokil. Jadi baik lagi ya, produk digital masih sangat-sangat blossoming. Intensitas survei ABJI mencatat bahwa 37,70% pengguna online selama 4 sampai 6 jam per hari dan terdapat segmen heavy user 7,60% yang online lebih dari 10 jam sehari. Gokil. Ini ada 8% orang yang online lebih dari 10 jam sehari. Ini anjir lah. Ini kan dia ngapain aja 10 jam sehari online gitu kan. Lu ngapain, gak ada kerjaan lo gitu. Gue bingung juga gitu. Kerja aja ya mungkin sekitar 6 jam gitu kan. Lu bener-bener mengakses media digital ya mungkin paling 4 jam 5 jam lah buat lu belajar. Tapi sisanya 6 jamnya lu ngapain anjir. Gila nih, parah banget sih. Kalau misalnya lu bisa kalau lu menghabiskan waktu 10 jam sehari untuk media digital gitu kan. Wah, kacau. Mungkin menurut gue sih lu sangat-sangat nggak produktif sih hidup lu gitu. Jadi itu ya. Terus habis itu di sini ada ekosistem platform media sosial. Ini sangat menyedihkan ya statistiknya di sini. Habis itu di sini ada ekosistem platform media sosial. Itu pasti ya yang paling umum, yang paling common itu ada WhatsApp sebagai sistem operasi sosial. Ini biasanya ada 112 juta pengguna aktif ya melakukan messaging, mengirimkan pesan setiap hari melalui WhatsApp. Habis itu di sini ya, ini sekarang juga ada ada koordinasi pemerintah desa, ada grup arisan, layanan pelanggan korporat hingga commerce informal gitu ya. Jadi misalnya kalau mau belanja online gitu kan yang versi pakai WhatsApp juga. Sekarang misalnya beli ketoprak, gua kadang-kadang beli ketoprak, beli nasi goreng. Bang, ketopraknya masih ada nggak? Beli. Oke, ya udah gitu kan. Terus mungkin gua transfer langsung di situ atau juga mungkin gua datang gitu kan. Bang, pesen ketoprak kayak gitu ya. Jadi itu commerce informal. Kayak itu bisa masih juga ini 112 juta via WhatsApp. Habis ini di sini juga ada YouTube, televisi baru, ada 143 juta pengguna dan ini keep on growing on ya. Udah banyak banget gitu ya orang-orang yang kemudian shifting ya dari cuma nonton TV doang, sekarang TV udah mulai bener-bener nggak laku gitu. YouTube tuh bener-bener gila banget gitu ya. Jadi perkembangan YouTube tuh makin lama makin besar banget. Ini ada 143 juta pengguna. Habis itu berikutnya di sini ada TikTok versus Instagram, pertarungan narasi visual itu masih sama ya. Jadi Instagram sekitar 109 juta pengguna di sini, lalu kemudian TikTok itu nggak ada data aslinya ya. Kurang lebih mungkin ya mendekati Instagram segala macam gitu ya. Tapi tetap ini salah satu media digital yang disebut dengan cultural engine gitu atau penemuan discovery algorithm sekarang ya. Jadi kedua Instagram dan TikTok ini menjadi sebuah media digital yang bisa dipakai untuk bisa mendiscover suatu informasi tertentu atau juga bisa menemukan tren-tren terbaru gitu ya. Jadi dengan menggunakan platform ini. Facebook relevansi akar rumput ya. Meskipun sering dianggap generasi tua oleh Gen Z, Facebook tetap memegang pangsa besar. 78% berdasarkan beberapa metrik trafik. Kekuatannya terletak pada Facebook Group dan Marketplace. Gue juga pribadi mungkin gue gen ya ketahuan umur gue gen Y, gue masih sering banget akses Facebook gitu, terutama Facebook Group gitu. Kenapa kayak begitu? Karena ya enak aja ngobrol di Facebook Group segala macam gitu ya. Karena kan kalau WhatsApp Group itu terbatas ya, singkat banget kalau mau ngobrol di WhatsApp Group ya. Tapi kalau Facebook Group itu isinya udah bisa puluhan ribu orang dan kita bisa belajar banyak dari Facebook Group. Banyak banget ya. Apalagi kalau orang-orang teknis segala macam pasti join Facebook Group ya. Entah lu mau belajar tentang apa, programming, Node.js gitu, React, macam-macam lah ya. Ada server segala macam, lu belajar semua itu biasanya sharing-sharingnya ada di Facebook Group gitu. Habis itu berikutnya di sini ada namanya adalah evolusi konten era video dan kebangkitan audio. Nah, yang pertama adalah dominasi mutlak video pendek atau short form content atau SFC gitu ya. Jadi kalau dari hasil statistik yang gue lihat itu adalah 87,5% pengguna internet dewasa menonton video pendek setiap minggu gitu ya. Jadi benar-benar gitu kan orang-orang sekarang udah makin adiktif gitu ya, makin adiksi sama konten-konten short yang kayak gini ya, misal joget-joget lah segala macam, ngapain lah nggak jelas lah kayak gitu ya. Jadi ya
ini berdasarkan faktanya kayak begini, ya mau nggak mau gitu kan. Kalau misalnya kita melakukan berjualan produk digital, mau nggak mau kita harus menuju juga ke arah sini gitu ya, sehingga ya produk digital kita bisa punya awareness yang lebih tinggi dibandingin sama yang biasanya dengan menggunakan marketing biasanya gitu ya. Lalu kemudian di sini ada fenomena podcast Indonesia jadi juara dunia. Data pendengar 42,6% pengguna internet dewasa di Indonesia mendengarkan podcast setiap minggu gitu. Angka lain bahkan menyebutkan 57-59% mendengarkan lebih dari 1 jam per minggu. Intinya gitu ya, kalau misalnya lu mau bikin konten digital juga sekarang dengan misalnya lu mau bikin podcast, itu ada banyak banget penggemar gitu kan, orang-orang Indonesia yang suka banget nonton podcast. Jadi kalau misalnya lu mau bikin mau promosiin produk digital, lu mungkin bisa dengan menggunakan tipe kontennya itu bisa dengan menggunakan tipe konten podcast begini ya, karena banyak nih yang nonton. Habis itu berikutnya juga di sini ada gaming dan e-sport, itu udah pasti juga ya, orang-orang makin kesini makin banyak juga yang udah keranjingan main game gitu kan ya. Jadi di sini rata-rata hampir 1 jam per hari dihabiskan untuk main game gitu ya. Buat gue pribadi, gue nggak main game tapi ya buat orang-orang gitu kan yang ya suka segala macam main game segala macam, ya mereka menghabiskan lebih dari 1 jam sehari untuk bisa main game ini. Habis itu berikutnya di sini ada yang namanya adalah ekonomi digital, integrasi perdagangan dan hiburan. Nah ini juga ada berbagai macam tren-tren baru yang namanya adalah live shopping, misalnya mengembalikan unsur manusia dalam belanja segala macam. Jadi orang-orang tuh sekarang, ayo ibu-ibu, ayo jualan ini, sekarang saya lagi ada keyboard baru nih ya kan, keyboard baru gini gitu kan, ini keren banget keyboardnya segala macam ya, kayak gitu lah live shopping ya. Atau jualan baju, ini bajunya keren banget bla bla bla, dan itu menghasilkan benar-benar luar biasa ya, jumlah viewsnya banyak, yang nonton biasanya ibu-ibu segala macam karena bisa ngeliat langsung bajunya segala macam. Terus juga ya orang-orang lebih suka karena otentik gitu ya, nggak cuma ngeliat gambar doang tapi nggak hasil zong, tapi bener-bener live shopping ya, bisa ngeliat nih kan bentuknya keyboard, misalnya keyboard kayak begini gitu kan, jadi bisa ngeliat oh ini bentuknya begini keyboardnya ya, ini bagus segala macam, ini terbuat dari minyak zaitun apalah terserah gitu lah ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi ini banyak banget sih salah satu tren baru yang namanya adalah live shopping. Ini biasanya dipakai di e-commerce gede-gede di Indonesia. Habis itu di sini juga ada revolusi pembayaran QRIS dan e-wallets juga ya. Jadi tadi gue udah bahas di awal ya, QRIS dan e-wallets itu udah makin banyak banget orang-orang yang pakai gitu ya di Indonesia. Itu ada QRIS kalau untuk melakukan pembayaran sekarang nggak cuma dari digital walletnya doang, tapi sekarang juga dari e-walletnya gitu kan. Nggak ada digital wallet doang, tapi juga dari banknya. Misalnya gitu kan, banknya misal Bank Mandiri gitu kan, sekarang udah bisa melakukan pembayaran QRIS secara langsung dengan menggunakan aplikasi handphonenya. Jadi nggak melalui digital wallet lagi. Kalau dulu biasanya gitu kan, gue biasanya itu kalau misalnya mau melakukan pembayaran tertentu pakai QRIS, biasanya gue transfer dulu dari bank akun gue, lalu masukin ke dalam digital wallet gue, misalnya pakai GoPay lah, Modana atau OVO atau ShopeePay segala macam, lalu kemudian baru bayar. Nah sekarang bank-bank itu jauh lebih pintar gitu. Jadi mereka udah mengintegrasikan fitur QRIS ini sehingga bisa bayar langsung. Jadi charge-nya masukin ke dalam untuk bisa melakukan top up-nya itu nggak terlalu mahal gitu ya, dibandingin sama dulu harus pakai top up dulu segala macam, ribet gitu ya. Habis itu berikutnya di sini ada yang namanya adalah tantangan juga dan risikonya, sisi gelap pertumbuhan digital. Yang pertama gitu ya, karena mungkin ya pertumbuhan penetrasi digital di Indonesia tidak dibarengi dengan literasi digital yang baik gitu ya, masih banyak banget orang-orang yang terjebak di berbagai macam masalah-masalah utama ini. Yang paling pertama misalnya kayak pinjaman online atau kesehatan finansial gitu ya. Nah biasanya orang-orang itu ketika udah mulai melek digital, biasanya udah banyak banget yang ditawarin sama kayak misalnya judul-judul gitu kan, pinjaman online gitu ya, untuk bisa ya minjem duit lah segala macam, tapi mereka nggak ngerti soal masalah finance segala macam. Akhirnya endingnya bukan malah untung gitu, malah jadi buntung gitu ya. Jadi gali lubang tutup lubang, dikejar orang kemana-mana kayak begitu ya. Jadi literasi digitalnya masih jelek gitu, terus akhirnya kejebak pinjol gitu. Udah banyak banget tuh kasusnya gitu. Habis itu berikutnya di sini ada keamanan cyber dan privacy data juga, ini yang paling utama gitu ya. Ini gue pernah bahas juga di video sebelumnya gitu kan. Orang-orang masih belum terbiasa gitu kan untuk bisa menggunakan literasi digitalnya masih sangat jelek banget gitu ya. Nah jadi password misalnya disimpan di dalam
apa di dalam catatan handphone segala macam lah. Kalau handphone lu dihack sama orang lah gimana kan, bisa kebobolan. Password di-share dengan ini di grup-grup di WhatsApp misalnya, atau password di-share di chatting segala macam kayak gitu-gitu. Jadi orang-orang kayak nggak sadar aja kayak gitu kan, itu bahayanya segala macam, bener-bener sangat berbahaya. Makanya di video gua sebelumnya gua udah pernah ngebahas tentang masalah password keamanan cyber dan privacy data ini ya, itu dengan gua ngajarin tentang salah satu aplikasi namanya adalah KeePass gitu ya. Jadi di situ udah gua jelasin secara lengkap. Kalau teman-teman tertarik bisa nonton di sana ya. Tuh. Jadi yang kedua adalah problemnya masih dari keamanan cyber dan privacy data. Yang ketiga adalah kesehatan mental gitu ya. Nah, ini keterhubungan yang konstan, yaitu always on, akan mulai memicu kelelahan digital. Isu kesehatan mental menjadi salah satu kekhawatiran utama Gen Z yang merasa tertekan oleh standar hidup yang ditambahkan oleh media sosial. Jadi orang sekarang banyak banget yang flexing segala macam gitu kan, kayak di sosial media segala macam, kayak gue udah punya ini, gue udah punya itu segala macam, gue udah naik McLaren gitu kan segala macam, bla 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 kayak gitulah. Nah, jadi kita kayak ngerasa diri kita gue masih kurang segala macam, gue harus berusaha lebih keras lagi, padahal sebenarnya enggak juga gitu ya. Jadi kita juga harus berusaha untuk mencoba untuk bersyukur lah gitu terhadap apa yang kita punya, sehingga nggak terlalu ngejar-ngejar orang dan jadi lu kesehatan mentalnya bermasalah gitu. Jadi ini juga ya, karena literasi digitalnya masih kurang, jadi banyak banget nih kasus-kasus kesehatan mental, jadi orang-orang jadi agak-agak kayak gitulah ya, karena terlalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain gitu. Habis itu berikutnya di sini ada kesimpulan dan outlook strategisnya ya. Jadi tadi gue udah banyak bahas ya, dari mulai statistiknya, terus kita udah mulai masuk ke dalam berbagai macam detail-detail datanya. Lalu kemudian kita lihat di sini ada beberapa temuan kuncinya. Yang pertama adalah akses sudah masif dan kualitasnya masih sangat timpang gitu ya. Jadi orang-orang udah mulai bisa mengakses internet tapi kualitasnya masih jauh gitu kan, karena di situ on average sekitar 39, berapa megabit gitu kan. Artinya ya gimana kan, orang-orang mau mengakses misalnya nonton YouTube segala macam ya kan, loading lama, dan itu juga masih sangat mahal segala macam kayak begitu-gitulah ya. Habis itu yang kedua adalah platform adalah raja. Nah, di sini kehidupan digital terkonsentrasi pada segelintir super apps kayak misalnya WhatsApp, TikTok gitu kan. Apalagi TikTok sekarang udah join sama Tokopedia gitu kan. Jadi lu langsung gitu ya, lu dihajar pakai algoritma, lu sukanya apa diarahin kemana pakai algoritma TikTok, lalu disuruh untuk belanja, mati lu. Jadi lu konsumerisme gitu kan di Indonesia makin sangat berkembang gitu, karena ada join antara TikTok yang punya algoritma bisa memanipulasi otak lo, lalu dihajar sama Tokopedia gitu kan, yang punya platform digital commerce paling besar di Indonesia. So mengerikan. Jadi tapi lo harus ya, makanya kalau misalnya lo mau tapi kita bisa utilize ini untuk bisa, misalkan mau jualan produk digital segala macam, kita bisa utilize ini. Itu yang TikTok, habis itu Shopee sama YouTube sama ya. Habis itu berikutnya ada konten adalah visual dan sosial. Ini tadi yang gue udah bahas di masalah live shopping segala macam. Nah, ini ada ekonomi hibrida, batas antara hiburan dan belanja telah hilang. Konsumen membeli hiburan dan menikmati belanja sebagai konten. Ya, ini ya. Ini kata-kata yang agak mengerikan ya, tolong dipahami aja sendiri. Sama tadi yang gue bahas kan. Jadi TikTok sama Tokopedia udah merge jadi satu. Nah, ini agak mengerikan gitu ya. Jadi algoritma punya, produk digitalnya punya, siap gitu kan digabung jadi satu untuk bisa memaksimalkan profit gitu ya. Meningkatkan orang Indonesia jadi jauh lebih konsumerisme gitu, meningkatkan konsumerisme, sifat konsumerisme orang Indonesia gitu. Jadi ini agak bahaya, tapi ya manfaatkan apa yang lu bisa manfaatkan. Mereka melakukan itu, manfaatkan lah gitu ya, untuk bisa produk digital segala macam lu bisa manfaatkan itu tadi. Meskipun juga harusnya keterlibatan pemerintah lebih aktif ya, supaya nggak orang-orang terjebak yang tadi ya, konsumerisme malah jadi pinjol segala macam kayak gitu ya. Habis itu berikutnya di sini ada rekomendasi strategisnya adalah bagi pelaku bisnis dan pemerintah, fokus harus bergeser dari sekedar digital presence menjadi digital relevance. Memahami nuansa budaya lokal seperti preferensi podcast video atau perilaku belanja komunal di live streaming itu atau live shopping akan menjadi kunci memenangkan pasar Indonesia yang semakin cerdas dan menuntut infrastruktur infrastruktur digital harus terus didorong ke wilayah timur, bukan hanya demi statistik tetapi untuk membuka potensi ekonomi baru di luar Jawa gitu ya. Nah, habis itu di tahun 2025 membuktikan bahwa Indonesia bukan sekedar pasar pengikut tetapi juga pemimpin tren global dalam adopsi perilaku digital baru gitu ya. Jadi kayak begitu sih ya. Hasil dari riset statistik juga yang ada, kita bisa lihat semuanya dari Google riset ini, dan bener-bener kalau kita ngomongin soal masalah market Indonesia itu dari saturated banget ya bro, lu lihat aja sih dari sini aja lu udah kelihatan kan
kayak jauh banget dari kata saturated gitu ya, dan masih banyak banget peluangnya di market Indonesia untuk kita bisa growing lebih jauh lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin produk digital, ya ini gitu kan, berdasarkan data ini kita bisa bilang bahwa marketnya masih oke banget kalau kita mau masuk ke dalam produk digital. Lalu kemudian dari hasil Google deep research itu, dan ini adalah hasil sumbernya, ini banyak banget ya. Nggak mungkin gue bisa bukain satu-satu dan gue ngeliatin melakukan pengecekan satu-satu. Tapi ini benar-benar sangat detail dan benar-benar dia quoting atau ngambilin sumber-sumbernya berdasarkan yang ini. Jadi wah gila banget sih ini ya. Benar-benar hasil deep research yang riset statistik yang sangat komprehensif yang dilakukan sama Google Gemini deep research ini gitu ya. Jadi itu ya yang bisa gue sampaikan di video kali ini tentang hasil riset gue juga tentang masalah statistik media digital Indonesia gitu ya. Harapannya ke depannya teman-teman bisa menggunakan data-data ini lagi gitu kan untuk bisa ya mengatur strategi lagi gitu kan. Kalau misalnya mau melakukan promosi produk digital segala macam, ya bisa ngelihat statistik ini secara lebih lengkap gitu ya. Ya itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa bantu share, like sama komen kalau suka sama videonya. Di situ ada website gue juga di agungstudio.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa ke sana ya. Thank you semua nonton. Oke, bye.